طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan yang kelima ya untuk jilid 2 sesi satu, di mana pertemuan ini hanya 1 sampai 6 saja. Dan berarti besok sisa terakhir ya sebelum kita mengadakan ujian akhir untuk lanjut di jilid 2 sesi 2 khusus pertemuan 7 sampai ke 15. Seperti biasa langsung saja sebelum kita mulai. Ayo berbicara masalah isim. Ada berapa ciri-cirinya? Mana suaranya? Ayo. Ada? Ada 9. Ada 9. Bagus. Ciri-ciri yang terakhir namanya apa? Silahkan. Doi Mosoro. Bagus. Doi mau syarab singkatan dari apa? Domir istifham mausul isoro soro. Yes, Alhamdulillah. Dari 9 ciri-ciri isim, isim terbagi menjadi 2 kelompok, al-ma'rifah dan nakiro. Al-ma'rifah apa saja? Harus tahu nih dasarnya ya. Berawalan al Bagus. dan doi mosoro selain soro. Nah itu dia. Kalau kita sudah mengerti tentang kaidah tersebut, insya Allah lebih mudah. Ayo kita timbang teman-teman sekalian dari timbangan isim ya. Di halaman 1, isim, silahkan teman-teman sekalian, perhatikan isim domirnya. Oke, atau tingkatannya ada 6, yaitu 1L, 2L, 3L, atau L itu adalah laki-laki atau jenis kelamin laki-laki, 1P, 2P, 3P. P itu perempuan. Dan perubahan isim ini ada 3 ya, ada namanya rofa atau doma, nasab artinya fathah, dan jar artinya kasro. Oke, dari perubahannya kita bisa lihat di dalam apa, warna merahnya dalam bukunya ya. Jadi warna ini punya punya cara tersendiri ya untuk membedakan dengan domir satu dengan domir yang lain. Dari kata fa'ilun, coba kita ubah menjadi kata mu'minun. Satu, dua, tiga. Mu'minun, mu'minani, Mu'minuna mu'minatun, mu'minatun mu'minatan. mu'minatani mu'minatun Bagus. Nasab, mu'minan, mu'min, Mu'minan mu'minan mu'mina, mu'minina mu'minatan. mu'minatan mu'minatun mu'minatan mu'minatan mu'minataini Ger, mu'minatun in mu'minaini mu'mina mu'minat mu'minatin mu'minatin baik mu'minatain mina. mu'minatin. mu'minatun Bagus. Untuk 3 perempuan, ketika dia nasab ataupun jer, polanya sama ya, berakhir alif dan kasroh gitu ya. Alif taknya kasroh tan. Oke, kasroh ya. Baik teman-teman sekalian, terus kemudian kita masuk ke domir. Domir terbagi menjadi 2, sebutkan. Domir Domir. istifham Domir. domir dan terbagi menjadi Oke, domir terbagi menjadi 2. Sebutkan domir munfasil dan munfasil dan muttasil. mumpasil dan mutasil. muttasil. Jadi kita harus kuat di dasar nih. Kenapa? Karena sebentar lagi kita masuk di sesi kedua itu, yaitu tentang mengi'rab dan juga baca kitab. Kalau kita tidak kuat di dasar, maka nanti akan semakin sulit nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Doi mau syaraf sudah tadi, halaman ketiga sudah dihafal semuanya ya, yaitu harfun jar, terus kemudian ini adalah huruf-huruf awamil ismi, dan halaman keempat ini sudah dihafal semuanya kemarin kan ya. Awamil mudhari berarti menandakan apa? Antum telah menghafal 34,4% atau 10,32 juz atau sepertiga daripada Al-Quran. Kenapa? Karena kosakata yang selalu diulang-ulang dan antum hafal dan menyetorkannya sedikit demi sedikit dari halaman 2, 3, dan 4 itu adalah kumpulan kosakata yang mewakili dalam Al-Quran sebanyak berapa? 34,4% atau 10,32 juz atau sepertiga daripada Al-Quran. Dan ini wajib dihafal nih. Nanti ada ujian multiple choice ya nanti dan harus diingat. Oke, kita masuk di halaman kelima. Ayo halaman kelima tentang fiil ya. Fiil sudah dihafal juga polanya mudhari madi amar. Sekarang kita masuk di bagian sorof halaman 7 dan halaman ke-8. Oke. Halaman 7 dan halaman 8 harus tahu susunannya. Pertama apa? Fiil, fiil madi ya. Fiil madi, terus kemudian apa? Mudhari. Cara menerjemahkan diawali kata me, terus kemudian isi masdar atau masdar. Terus yang keempat adalah isim fa'il. Kalau diterjemahkan isim fa'il, bagaimana caranya? Diawali kata yang atau yang meh ya. Terus kemudian selanjutnya yaitu isim maf'ul yang
Fi'il amr berakhir dengan kata lah, makan menjadi makanlah. Fi'il nahi, isim zaman dan isim makan. Dari kosakata tersebut, kalau dia terdiri dari 3 huruf asal, maka dia ada berapa bab? Ada 6 ya. 6 bab. Satu, kemarin sudah dihafal ya. Berarti pola satu namanya apa? Aku, AU ya. Bab 2 AI, yakin. Bab 3 AA. Hanya AA. Terus kemudian pola 4 bab 4 IA, dia. Terus kemudian bab 5 UU, untukku. Dan pola ke-6 Untukku. yaitu II. Oke. Kini. Baik, sekarang kita masuk di asulasi biharfin ya. Ada suara sedikit bising, mungkin bisa dimatikan dari siapa tuh? Oke, mohon maaf. Dari mungkin Andi Abdul ya. Oke, kita mute dulu. Terus kemudian nanti ada namanya asulasi biharfin ya. Asulasi biharfin ada 3 pola ya. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu sama af'ala yuf'ilu. Dan nanti kalau ketika kita menerjemahkan, kita wajib mengetahui ya ini polanya apa dan domirnya apa. Kita lewatkan dulu teman-teman sekalian. Langsung saja kita masuk di bagian syibuhul jumlah. Syibul jumlah halaman 11 ya. Kemarin syimbol jumlah sudah distorkan belum ya? Sudah kan ya? Simbol jumlah sudah distorkan simbol jumlahnya kemarin atau belum? Baru awamil mudhore. Mana suaranya? Sibukul jumlah belum disetorkan. Sudah ya? Belum. Oh belum, oke. Belum. Kita bacakan dulu sama-sama. Syibhul jumlah mausul silah isyara musyar ilai. Dzarab madruf jar majrur mudaf ilai. Mudaf ilai nakira al ma'rifah sifat mausuf na'at man'ut Man'ut. nakirah Nakira sifat. al-ma'rif Ma'rifah al-ma'rifah. sifat. Wajib mengetahui ya pola-polanya sibul jumlah. Sibul jumlah adalah 2 kata yang menjadi satu dan memiliki nama di dalam ilmu nahwu ataupun sorof. Oke, kita masuk di bagian kemarin terakhir kita membahas tentang masih di halaman 11 ya, mabni, mu'rob, i'rob, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Di dalam bahasa Arab ada namanya mabni dan mu'rob ya. Kalau mabni itu kan sesuatu yang tidak bisa terubah-ubah ya. Oke, mabni ada 4 yaitu isim mabni, maksudnya isim doi musyarraf, huruf mabni, madi mabni dan fiil amar mabni. Lawan kata daripada mabni namanya apa? Mu'rob ya. Mu'rob itu adalah isim itu mu'rob selain doi musyarraf dan mudhore juga mu'rob selain domir hunna dan antunna. Terus kemudian i'rob nih nama lain daripada harokat. Rofa artinya doma, nasab artinya fathah, jer artinya kasro dan jazm artinya apa? Sukun. Dan jumlah ini terbagi menjadi 2 ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah membutuhkan 2, membutuhkan apa? Yang pertama mubtada dan membutuhkan yang kedua apa? Membutuhkan khobar. Di mana mubtadanya asalnya isimnya al-ma'rifah dan khobarnya wajib isim nakiroh. Di mana mubtada dan khobarnya ini wajib marfu. Terus kemudian kalimat atau jumlah fi'liyah, setiap fi'il itu butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya fa'il atau pelaku. Gitu ya. Oke. Fi'il dan fa'il asalnya dia adalah marfu atau didomakan. Adapun maf'ul bih atau objeknya wajib apa? Wajib mansub. Dan ini wajib kita ulang-ulang karena nanti ada sesinya wajib kita hafal. Cara bacanya bagaimana? Kemarin sudah disampaikan ya dan kita ulang lagi. Ismun mabni harfun mabni madi mabni amr mabni ismun mu'rab mudhari mu'rab rafa dhamana sifat hajar kasra jazm sukun jumlah ismiyah mubtada al ma'rifah khobar nakirah mubtada khobar marfu jumlah fi'liyah fi'il fa'il marfu maf'ul bihi mansub. Kita baca sama-sama. Tidak ingat kaidahnya, tidak ada metode menghafal dengan cepat kecuali kita mengulang-ulang target hafalan tersebut dan tidak ada metode menghafal yang terbaik kecuali kita menggunakan lagam-lagam atau syair-syair ya. Dan ini sudah terbukti sebagaimana dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah salah satu wahyu atau mukjizat dari Allah yang mudah dihafal karena juga menggunakan lagam-lagam meskipun lagamnya itu ciri khas dari
Arabnya sana. Ayo kita mulai nih teman-teman. Ismun mabni 1, 2, 3. Ismun Ismun mabni mabni, ismun huruf fi'il, fa'il mabni madhi amr amrun mabni, mun mu'rab mudhari mu'rab rafa rafa dhamma nasab ramadan. fathah jar kasra jazm sukun jumlah Jumlah ismiyah ismiyah mubtada mubtada ma'rifah khabar khobar nakirah mubtada khabar khobar marfu wajib. marfu jumlah Jumlah fi'liyah fi'il fa'il fa'il marfu maf'ul maf'ul bih mansub. bihi mansub gitu ya. Kenapa harus diulang-ulang supaya nanti kalau menghafal itu lebih mudah daripada nanti pas disuruh hafal kita memaksakan nanti akan kesulitan. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita langsung praktek ya. Ingat cara praktek di kitab atau tanpa harokat apa dulu yang kita cari? Kosakata yang selalu diulang ya. Karena kosakata yang selalu diulang pasti apa? Pasti apa namanya? Pasti tahu kelompoknya, pasti bisa dibaca dan tahu artinya. Oke, langsung saja nih teman-teman sekalian. Ayo, kata yang pertama, wa. Ayo, wow ini selalu diulang atau tidak? Lalu Oke, kalau selalu kelompoknya siapa? Artinya apa? atau Atau artinya dan dan. Oke, pasti bisa dibaca. Kenapa? Karena diulang selalu diulang gitu ya. Selalu pasti karena selalu diulang. Pasti dibaca wa. Ayo, kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? tidak. Tidak. Oke, kalau tidak dua kemungkinan ya. Bagaimana isim atau fiil? Waalaikumsalam. Oke. Isim Ustaz Afan, anak isim tidak menyimak tempat anak sudah azan. Oke, naam. Bagian daerah Sumatera kalau tidak salah ya. Memang waktunya agak sedikit ini ya daripada bagian barat. Nah, Indonesia bagian barat terutama di daerah Jawa dan Jakarta. Oke. Kata selanjutnya, ayo kata selanjutnya apa ini? Selalu diulang atau tidak? Tidak. Dua kemungkinan isim atau fiil. Ayo, isim atau fiil? Mana suaranya? Fi'il. Oke, fiil. Oke, kalau fiilnya fiil apakah itu? Mudhari madi amar. Mati Fiil madi. Oke, kalau fiil madi apa ciri-cirinya? Silahkan. berakhiran Berakhiran apa? beralif alif Berakhiran alif dan nun. Harus nun. tahu nih teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau kita tidak kuat di dasar, nanti baca kitabnya agak belepotan nih. Oke, fiil madi nih. Fiil madi. Oke, berakhiran nun dan alif. Ayo, di dalam fiil madi yang berakhiran nun dan alif domirnya pasti. Karena setiap fiil kan butuh yang namanya fa'il atau pelaku atau domir. Nahnu. Nahnu, oke nahnu. Nahnu artinya kami. Oke, Kami dari kata kola. Kola, kolu, kola berarti, kola artinya apa? Berkata. Oke, plus domirnya berarti kalau terjemahkan menjadi Kami berkata. kami berkata. Atau di sini karena Allah berarti kami berfirman ya. Oke lanjut, kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? Diulang. lalu Oke, selalu diulang. Kalau selalu diulang pasti tahu bacanya dan kelompoknya. Silakan. Dan artinya dibaca apa? Silakan. Dibaca ya atau harfun nida. Oke, kata Yang tidak. selanjutnya, naam, yang lain silakan teman-teman sekalian. Ayo, silakan lebih interaktif lagi. Karena semakin kita interaktif, maka semakin cepat kita insya Allah mudah untuk memahaminya lebih dalam. Oke, kata selanjutnya, ayo selalu diulang atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, dua kemungkinan isim atau fiil. Sim. Isim. Kalau isim ada ciri-cirinya sudah dihafal, silakan. Nama orang. Nama orang dalam isim namanya apa? Isim. Isim alam. Isim alam. Oke, isim alam ya. Ayo, isimnya dia berawalan ala atau tidak? Tidak. Tidak, oke. Tidak. Bagaimana kaidahnya kalau tidak berawalan al berarti harokatnya asalnya dibaca apa? Ujungnya tanwin ya. Tanwin. Oke, dan ingat setiap isim itu asalnya dibaca rofa atau doma berarti Adam asalnya dibaca apa?
Adamun. Adamun karena tidak berawalan al. Tetapi kita lihat dari kata adamun ternyata dia adalah isim ghairu munsoref. Atau kemarin sudah kita bahas nih. Pertanyaannya, apa ciri-ciri kata adam ini termasuk isim ghairu munsoref yang sudah kita pelajari kemarin? Silakan. Apa ciri-cirinya? Silakan. Ayo. Ayo, ayo, yang lihat rekamannya nggak nih? Nah ini kalau kita tidak kuat di dasar nih teman-teman sekalian, nanti kita semakin sulit nih nanti di ini apa namanya? Makanya kan sudah ada fasilitasnya tuh. Kita lihat isim ghair munsharif nih ya, kita ulangi lagi nih. Isim ghair munsharif atau mamnu minas sorof itu kan pertama nama kota atau nama negara yang tidak berawalan al. Yang kedua nama asing seperti kata Fir'aun sama yang lain artinya nama tersebut di dalam bahasa Arab tidak ada artinya. Terus kemudian nama yang ketiga nama perempuan. Jadi nama perempuan ini termasuk mamnu minas sorof atau ghairu munsoref. Terus kemudian nama yang berawalan hamzah atau nama yang berawalan ya. Contoh Ibrahim, Yusuf, Yunus, Yakub dan yang lain-lain. Atau juga berawalan ya gitu ya, hamzah atau ya. Terus kemudian nama yang berakhiran alif nun atau alif taknis seperti apa? Adnanu, Ubla, Hamzah, dan tak marbuto. Terus kemudian isim yang berwazan atau berpola fu'alu seperti kata Umaru atau dia fiilnya berwazan atau berpola mafail atau mafail. Contoh yang mafail seperti masajidu atau mawaqitu yang dimana i'rob atau ujung harokatnya apa? Tidak boleh tanwin Tanwin. juga kasroh. Nah, pertanyaannya dari kata Adam itu kan termasuk isim ghair munsoref tuh Adam. Nah, dari kata Adam ini dia termasuk isim ghair munsoref yang dimana tidak boleh tanwin ataupun kasroh. Pertanyaannya, kata Adam ini ciri-ciri isim ghair munsorefnya apa saja? Ayo, No. Nama asing. nama asing bagus, nama asing ya karena kan Adam itu kan dalam bahasa Arab tidak ada artinya ya dan memang Adam itu dari bahasa Ibrani atau bahasa selain bahasa Arab deh gitu ya. Oke, yang kedua ada lagi tidak? Ayo, yang lain mana suaranya nih? Ayo, ayo. Ayo, 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 silahkan. Apalagi ciri-cirinya? Ayo, mana nih suaranya? Apa lagi ada aktivitas nih? Oke, baik teman-teman sekalian. Kalau tidak ada menjawab berarti saya yang jawab nih ya. Baik, kata Adam ini ciri-ciri selanjutnya adalah yaitu dia berawalan hamzah ya. Berawalan apa? Hamzah. Oke, karena dia adalah ghair munsharif berarti i'rabnya tidak boleh tanwin ataupun kasro. Dari kata adamun menjadi apa? Adamu. Dibaca apa? Ya Adamu. Oke, silakan langsung saja kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? Tidak. Oke, tidak. Dua kemungkinan isim atau fiil. 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 Oke, kalau fiilnya mudhari madi amar. Amr. Amar ya. Oke, amar. Apa ciri-ciri fiil amar? Awalan. Oke, berawalan alif ya. Alif. Oke, dan ingat fiil amar, kalau kita lihat di halaman kelima, fiil amar itu kan domirnya ada 6 saja ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, kalau kita lihat dari cirinya yang dibaca uskun ya. Uskun berarti ini fiil amar. Ingat setiap fiil butuh yang namanya fa'il atau domirnya atau pelakunya. Ayo silakan domirnya apa nih? Ayo, ayo, mana suaranya nih? Ayo. Domir anta. Domirnya antah. Nah, begini teman-teman sekalian ya. Bagaimana untuk mengetahui untuk bagian yang kan dua kemungkinan tuh. Ini kita akan mengajarkan tentang penggunaan aplikasi ya. Tetapi ingat teman-teman sekalian, aplikasi ini tidak disarankan untuk digunakan orang-orang yang baru belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau menggunakan orang yang baru belajar bahasa Arab nanti akan terlalu mudah untuk pelajaran online terutama ya. Nah, kita lihat nih, jadi gampang untuk mengetahuinya. Dari kan kata dasarnya dulu kita cari nih, dari kata apa? Kata dasarnya 3 huruf asli, dari kata sa, ka. Nah, Sakuni. oke, kita lihat ya. Lihat nih, perhatikan teman-teman sekalian cara menggunakan aplikasinya.
Sebentar, saya share dulu. Oke. Nah, di sini ada dua aplikasinya. Oke. Kita lihat dari Sakana dulu ya. Dari Sakana nih. Kan 3 huruf nih. Dari kata sin, ku, kaf, sama nun ya. Terus kemudian kita kopas di mana nih? Di aplikasinya nih. Nah, ini nih nama kamusnya ya. Kamusnya saya tidak usah sebutkan, silakan ini sendiri. Karena kalau disebutkan nanti ini kan kita mau upload di YouTube ya. Nanti dikira apa kita promo. Tapi kan ini kita rekomendasikan saja. Nih kita lihat ya. Kita klik nih. Terus kemudian kita tulis apa tadi dari kata dasarnya? Apa tadi kata dasarnya? Sakana. Sakana. Kita enter. Nah, Sakana. jadi begini nih. Kalau di dalam kamus biasa itu kan hanya menyediakan 3 saja ya. Yaitu apa? Fiil madi. Terus apa lagi? Fiil mudore. Sama apa? Mutore. Sama Fi'il apa? amr. Masdarnya. Jadi masdar. Jadi kalau kita cari di kamus, itu kita hanya disediakan 3 kata dasar seperti gini nih. Sakana, terus kemudian yas, yaskunu, ini fiil mudorenya. Terus yang ketiga apa? Sukunan. Sukunan itu apanya? Masdar. Masdar. Nah, kalau pakai kamus ini sudah lengkap nih. Lengkap dengan apa? Fiil amernya, isim makannya. Coba kita klik ya. Klik nih. Dan sakana yaskun itu kan dari kata diam atau tinggal ya. Atau tenang. Kita tekan nih. Set. Nah, kelihatan tidak? Kelihatan nggak di layarnya? Kelihatan. Kelihatan. Sakana fiil madinya. Fiil mudhari'nya apa? Yas. Yaskunu. Masdar Yaskunu. goiromim namanya sukunan. Wa maskanan. Terus kemudian isim fa'ilnya dibaca apa? Sakinun. Isim maf'ulnya dibaca apa? Maskun. Maskunun kan berarti yang ditinggalkan ya, yang di. Oke, uskun. Nah, ini nih fi'il amr ya. Nih, fi'il amr. Pertanyaannya domirnya apa? Jadi kalau menggunakan kamus ini sudah lengkap ya. Semuanya dikasihkan tuh perubahannya. Oke, ada yang sudah pernah pakai ini atau baru tahu ada kamus seperti begini? Nah, gitu ya. Baru tahu. Ustaz. Baru tahu. Oke. Nah, tapi ada yang lebih hebohnya lagi. Kita lihat ya, kita kopas nih ya. Taruhlah kita uskun ya. Uskun itu kan kita harus tahu dengan domirnya ya. Domirnya apa? Maaf, maaf. Maaf nih, tadi mana? Oke. Domirnya apa? Nah, kita lihat ya. Kita pakai aplikasi yang ini nih. Di sini sudah lengkap ya, ada untuk sorof, ada mahal sorof dan juga untuk mencari berapa jumlah pengulangan kata tersebut di dalam Al-Quran. Tapi kita pakai yang sorof dulu nih. Dari kata apa tadi? Sakana ya. Sakana. Terus kita cari nih, sakana ya, di sini ada ya. Dari katakan sakana yaskunu berarti fa'ala yaf'ulu. Yang ini ya. Nih, kita cari nih. Set. Oh, ternyata sudah lengkap nih ya. Kita lihat. Dari fiil apanya dulu nih? Sakana yaskunu. Kita mau cari apanya dulu? Dari nih, fiil apanya? Fiil madi dulu ya. Nih, fiil madi. Tinggal dilihat ya. Sakana, sakana, sakanu, sakanat, sakanata, sakana. Oke. Terus kemudian fiil mudhari'nya dibaca apa? Nih. Artikul timah bagaimana? Yaskunu, Yaskunu. yaskunani, terus kemudian tadi fiil apa yang kita cari? Fiil amr. Tinggal kita klik di fiil amr ya. Fiil amr nih, set. Tadi kan kata uskun ya. Uskun berarti domirnya apa? Uskun domirnya Nuta. anta. Anta. Gitu ya. Lengkap tidak kamusnya nih? Lengkap. Oke, sudah tahu belum? Baru baru coba atau sudah pernah mencobanya? Baru mau coba. Baru mau coba ya. Oke. Nanti pakai Mohon ini. dikirim, mohon Oke. dikirim di room Ustaz. Oke, langsung heboh ya. Kenapa? Tapi ini tidak boleh dikasihkan teman-teman yang baru belajar atau yang awam ya. Kenapa? Karena terlalu mudah bagi mereka. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut. Berarti uskun kan setiap fiil kan kita harus cari tahu failnya ya. Oke, kita lanjut. Uskun domirnya anta berarti kata dasarnya tadi apa? Tinggallah ya atau menetaplah. Berarti kalau terjemahkan menjadi Tinggal engkau. oke. Kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? Diulang. Selalu diulang. Anta ini kelompoknya siapa? Domir. Domir. Oke. Ingat 2 kata yang lakukan pengulangan uskun ada antanya dan anta juga sama ya.
Maknanya taukid. taukid ya. Berarti kalau terjemahkan sungguh engkau tinggallah gitu ya. Sungguh engkau tinggallah Oke, engkau kembali kepada siapa? Kembali ke ada. pada Ada. Adam. Oke, wawunya waw apa namanya? Pasti dibaca apa? Kelompoknya apa dan artinya apa? Silakan. Wow atau Atof. Terus kemudian setelah atof namanya Oh, apa? atau Ma'atuf. 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 maksud. Harokat ma'atufnya ma'atufnya mengikuti kata sebelumnya ya. Oke. Kita lihat nih teman-teman sekalian, kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? Zauj. tidak, Oke, tidak ya. Kalau tidak dua kemungkinan isim atau fiil. isim, Isim. Kalau isim dia berawalan al atau tidak? Isim. tidak, Tidak. Asalnya isim yang tidak Tidak. berawalan al dibaca apa? Harokatnya kata tanwin, ya dibaca dhamma, zaujun asalnya zaujun, ya. Tapi bagaimana Doma. metodenya? Setiap Rofa. tanwin bertemu dengan al-ma'rifah termasuk domir, maka Tidak ditanwin. oke, satu harokatnya dibuang. Ayo hilangkan, harus kuat nih di sini nih. Karena begini nih teman-teman sekalian, kalau kita tidak kuat di dasar ini kan hanya metode dasar ya. Nanti untuk baca kitab dan juga irobnya nanti semakin kita tergantung-gantung. Makanya memang diharapkan untuk aktif ya. Baik kita lihat nih perkembangannya sampai di mana. Takutnya nanti pas masuk di jilid 2 sesi 2 ternyata masih ragu-ragu, belum paham di dasar ini. Apakah memang tidak paham atau memang setengah-setengah masuk atau bagaimana, nanti akan semakin sulit. Padahal sebenarnya kalau kita mengikuti metode ini insya Allah lebih cepat daripada kita harus intens mempelajari dengan beberapa banyaknya bab pelajaran nahwu dan sorof. Oke, zauju. Oke, zauju ya. Ayo selanjutnya kah? Ayo sibul jumlah. Zaujuka. Langsung saja. Ayo ada yang tahu? Sibul jumlah zaujuka. Masuk kemana? mudof, Mudof. Mudof. mudof, Nilai mudof, alasannya silahkan. Ayo alasannya. Ayo yang lain mana nih? Ayo. Ada tapi tidak ada suaranya. nakiro, Nakiro ketemu nakiro, Nah, al-ma'rifah. itu dia. ma'rifah, Nakiro ketemu dengan Al-Ma'rifah. Alhamdulillah. Yang penting ada satu dua deh yang aktif ya. Jadi semangat nih. Kalau tidak ada semuanya, waduh. Berarti semacam lagi nonton live streaming saja gitu ya. Oke, kata selanjutnya, teman-teman sekalian, selalu diulang atau tidak? Zauj artinya apa dalam kamus? Yaitu istri, istri Istri. ya, atau pasangan. Oke, terus kemudian kanya kamu, pasanganmu. Ayo kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? tidak, Tidak dua Tidak. kemungkinan isim atau fiil. isim, Isim. Isim. Kalau isim, apa Isim. ciri-cirinya? Berawalan berawalan al. al, Berawalan al. Oke, Bukan. berawalan al. Dan isimnya berawalan Bukan. al. Asalnya dibaca apa? Al-jannah. al, dan Al-jannatu. Alasannya. Tapi di sini dibaca menjadi apa? Al-jannah. Jannata. Oke, bagaimana kaidahnya? Binatang. Setiap isim yang fathah umumnya apa? Fiil, Berawalan fiil, fa'il, marfu, maf'ul bihi, objek, mansub. Oke, atau objeknya ya. Dari kata apa? Dari kata ini nih. Tinggallah engkau berdua ya. Tinggal di mana? Tinggal di surga, surga. surga. Berarti di Jannah. apa? Maf'ul bihi-nya ya atau objeknya. Dan ingat kaidahnya dalam jumlah mubtada apa maaf fiil fa'il marfu maf'ul bihi mansub. Maf'ul bihi mansub. Ayo kata selanjutnya. Wow. Wow. wa, Dan atau Atau kata selanjutnya namanya apa? Ma'tuf. Mengikuti kepada maktuf. siapa? Oke, kita lihat nih kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? Lalu diulang. tidak, Ya, selalu diulang atau tidak? Ini bukan kana ya. tidak, Tidak, dua kemungkinan isim atau fiil. fiil, Oke, fiil. Kalau fiil, fiil apakah itu? amr, Fiil amr ya. Memang kalau dilihat agak mirip dua ya. Fiil madi domir huma atau fiil amr ya domir antuma. Bagaimana caranya? Tinggal kita lihat ya. Ayo kita lihat pakai kamus lagi ya. Dari kata apa nih? Coba kita lihat dari kata tadi mana nih? Nah, sini sebenarnya dari kata. Tinggal kita lihat ya. Dari kata apa coba ada yang tahu? Oke. Oh maaf ininya apa? Eh,
Sebentar ya. Saya ini dulu. Oke. Kita pakai kamus ya untuk media pengulangannya lebih memudahkan. Oke, dari kata Oke, dari kata apa nih? Dari kata akala ya. Akala. Kalau kita enter, bagaimana dari kata akala? Nah, akala kita lihat. Kelihatan nggak nih? Kelihatan Ustaz. Oke, ini dari kata akala itu makan ya. Makan. Dan ingat kalau kamus umum itu hanya menyediakan tiga yaitu fiil madi, terus kemudian apa? Fiil mudoreh dan maaf dan Sama. masdarnya ya. Kalau kita Udah. menggunakan kamus ini sudah lengkap ya. Kita Masdar. kita klik nih. Set. Nah, fiil madinya apa? Akala. Fiil mudorehnya ya kulu. Ya, ulu. Fiil masdarnya apa? Aklan. Ya aku Oke. Fiil isim fa'ilnya akalan. akilun. Maf'ulnya akil dan seterusnya ya. Ukul ini nanti berubah menjadi kata kul. Ukul karena wawunya dihilangkan jadi kul ya. Nah, kita lihat nih, kita ambil kata dasarnya kan ini tiga nih dari kata akalah. Kita pindahkan coba ke bagian sorof ya. Sorof nih, kalau fiil amarnya dobirnya apa? Tinggal kita masukkan kata dasarnya. Oh, maaf, kita masukkan kata dasar tadi apa? Kata dasarnya yaitu ka, Akan. la, Akal. kala. Terus kemudian akala ya. Ini mana nih? Apakah akala? Oh, pakai hamzah ya. Coba kita cari yang pakai hamzah. Maaf. Akala. Nah, pakai hamzah ya. Oke, akala ya puluh nih. Fa'ala ya puluh. Terus, nah, terus kemudian kita bagian fa'al fi'il ya. Fi'il apa nih? Fi'il amar. Kalau fi'il amar, kita lihat ya ada aplikasinya nih. Kalau dia pakai alif, berarti domirnya apa? Cek satu, dua, tiga. Antum. Antumah. Jadi lengkap ya kalau kita menggunakan aplikasinya. Kalau kul, anta ya kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Kula berarti domirnya antuma. Oke, kita kembali ke ayat. Baik. Oke, berarti ini fiil amr. Setiap fiil butuh apa namanya? Butuh fa'il. Oke, dan fa'ilnya apa di sini? Fa'il atau domirnya apa? Antuma. Fiil Antum. amr. Oke, silakan. Dari kata makan menjadi apa? Makanlah kamu Berdua. berdua. Oke, silakan. Langsung saja syibuhul jumlah. Ayo, teman-teman sekalian. Sudah kita pelajari. Ayo, mana suaranya nih? Ayo. Yang minha Ustaz. Minha syibuhul jumlah. Ayo, teman-teman sekalian. Jar majrur. Jar majrur. Oke. Jar majrur. Kata selanjutnya. Soal diulang atau tidak? Tidak. Tidak. Dua kemungkinan isim atau fiil. Isim. Isim. Oke. Kalau isim, dia berawalan al atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak berawalan al, berarti asalnya Tanwin. dibaca apa? Rogodan. Rogodun dulu. Karena kan isim kan asalnya Oh, dibaca apa? Oke, hanya Roma. saja dari kata rogodun, tinggal kita lihat kalau isimnya pakai alif, berarti pasti dibaca fathah ya. Kenapa Rogodan. dibaca fathah? Karena umumnya kalau isim dibaca fathah, umumnya karena maf'ulun bih. Nah, nanti teman-teman sekalian, untuk menguatkan kenapa dibaca rogodan, itu nanti di buku paling belakangnya ada i'robnya ya. Tinggal kita lihat nih, dari kata rogodan. Rogodannya yang mana? Nih kita lihat nih. Nah, mana ya rogodannya ya? Minha asliha min ma. Oke, terus kemudian mana ya? Mim wakulna ya Adamu uskun Adamah. Terus kemudian wakulna. Oh, di sini rogodannya kemana nih? Udah kelihatan ya?
Oke, maksudnya ada ya. Atau di sini kali ya. Oke, di sini tidak kelihatan dari kata rogodan. Maksudnya ada ya di bagian i'rabnya. Karena sini sudah lengkap di buku paling belakangnya ya. Jadi untuk mengetahui posisi sebenarnya apa gitu. Oke, kita lanjut. Rogodan. Rogodan artinya apa? Semau kalian ya. Atau sebebas-bebasnya. Ayo langsung saja. Kata selanjutnya, ayo haitsu syi'tuma. Langsung saja coba ke syi'tuma. Syi'tuma haitsu itu kan dimanapun. Syi'tuma. Ini kita lihat nih selalu diulang atau tidak? tidak, Silakan. Tidak. Dua kemungkinan isim atau fiil. 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 Oke, silakan kalau fiil silakan langsung saja. Fiil apakah itu? Fi'il Lihat madi. fiil madi. mati, Kita lihat cirinya ya. Setiap fiil madi yang berakhiran ta dan mim, fa'il atau domirnya Antum. pasti. Antum. Kalau antum syi'tum ta mim alif. Nah, tinggal dilihat tuh kan panduannya sudah ada tuh. Ayo, masih suaranya masih satu dua saja nih. Yang lain mana? Silakan. Ya itu apa nih? Tinggal dilihat nih fiil madi kalau berakhiran alif dan tak sama mim. Kita lihat di halaman 5, silakan. antuma, Antuma. Antum. Oke. Ayo silakan teman-teman sekalian, silakan aktif. Oke, antuma ya. Berarti tinggal kita syi'tum artinya semau kalian berdua. Antuma kembali kepada siapa nih? Dua orang. Ayo kalau kita lihat dari percakapan atau cerita di Adam sini. Adam Adam dan dan Adam dan istrinya. istri. istrinya, istrinya ya anta wa zaujuka. Engkau dan istrimu atau Adam dan pasangannya. Wow dan langsung saja la-nya ada dua, masih ingat di jilid satu. La-nya terbagi dua, la yang artinya jangan dan la yang artinya tidak. Masih ingat apa bedanya di halaman 4 teorinya? Ayo, yang kalau la harus kuat nih karena kenapa? Kalau kita lupa di jilid satu nanti agak sulit untuk kelas selanjutnya. Ayo, oke, silakan lihat di halaman keempat. La yang artinya jangan dulu nih. La yang artinya jangan kapan terjadi? Ayo, kapan la yang artinya jangan? Kalau setelah la apa? Bagaimana kaidahnya? setelah Fi'il mudhari jazam. fiil Bagus. Fi'il mudhari dan fi'il mudharinya apa? Berakhiran Jazam. jazm atau berakhiran sukun. Kata pertama fi'il mudhari, kata setelahnya fi'il mudhari benar berawalan ya yutatu dan yang kedua jazm atau berakhiran sukun nih dari kata takoroba. Karena asalnya kan takorobani ya. Benar. Berarti la artinya apa aja? Jangan. jangan Nah, Tinggal kita lihat nih kata takoroba asalnya takorobani. Ayo, ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang berakhiran alif dan nun domirnya pasti berawalan ta. Berakhiran alif dan nun domirnya pasti atau fa'ilnya Antum. an Antuma. antuma. Wajib tuh harus tahu tuh. Kenapa? Karena di domir ini mestinya tidak usah lagi diragu-ragukan ya karena sudah jilid 2 nih. Oke, antuma takoroba dari kata apa? Kata dasarnya koroba ya. Oke, korobatnya mendekati. Janganlah kamu berdua mendekati. Langsung saja nih teman-teman sekalian. Kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? Selalu. Lalu kelompoknya artinya bacanya Hadi. hadhihi. Oke, kata selanjutnya. asyajarata, Oke, Asyajarah. as-sajaroh. Oke, selalu diulang atau tidak? Tidak. Dua tidak, kemungkinan isim atau fiil. isim. Isim. Oke, kalau Isim. isim tim, asalnya dibaca Isim. apa? As-sajaroh. Asyajaratan. Asyajaratu. Asyajaratun. Asyajarah itu ya karena dia rofa. Tetapi dari kata asyajarah itu dibaca menjadi asyajarota kenapa? Bagaimana kaidahnya? maupun dia, Maf'ul bi dari kata janganlah engkau mendekati. Maf'ul. Siapa yang didekati? Yaitu pohon sajarata, Pohon. sajarah. Sejarah. Asyajarah. Maka dia maf'ul bi. Oke, kita habiskan ya fa. Maka takuna dari asalnya takuna nih fi'il mudhore. Domirnya apa? Antuma. Maka antuma, jadilah kamu berdua minadz-dzaliminah dari golongan orang-orang yang Zolim. zalim. boleh,
Sibul jumlah, jar majrur. Oke, silakan akun yang bernama Zahida Furqona, silakan diterjemahkan satu ayat ke-35. Silakan. Dan kami berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman dan wahai kami Adam. berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga Oke. dan makanlah dari darinya Mhm. Rogodan sesuka hati ya. sesuka hati Mhm. dimanapun kamu berada. Oke, min haitsu syi'tum. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, maka kamu berdua termasuk orang-orang zalim. Oke, gitu ya. Maka kamu berdua menjadi orang yang zalim. Kita lanjut nih teman-teman sekalian, langsung saya silakan ya. Fa'azallahuma syaiton. Oke, maka ya. Zalla dari kata apa? Azallah. Bagaimana polanya? Tinggal kita cari di mana lagi di kamusnya. Kita coba lihat dari kata azalla ya. Kita cari kata azalla atau kita klik nih. Nah, pertama kita dari kata azallah. Ya. Bagaimana caranya? Kita lihat, kita ketik azallah pakai hamzah ya. Azallah. Azallah begini kali ya. Oke, kita lihat azallah ya. Azallah itu di sini tidak ada. Ta'azallah berada ke seluruh. Oke. Oh, ini beda ya. Ta'azzala ya, ta'azzalu beda. Atau azala itu kan dia artinya menggoda ya atau meragukan. Terus kemudian asyaiton, mohon maaf. Kan ini fiil nih, setiap fiil butuh apa? Setiap fiil butuh Fa'il. fa'il. Siapa fa'ilnya? Yaitu menggoda ya, Asyaiton. asyaiton. Humanya, huma ini berdua, berarti humanya ini posisinya apa? Sebagai Maf'ulun. maf'ul bi atau objeknya. Berarti kalau diterjemahkan kan fiilnya dulu nih, berarti bagaimana? Maka syaiton menggoda Syaiton menggoda mereka Menggoda keduanya. keduanya. Kedua. Begitu ya cara menerjemahkan kan fiilnya dulu ya, maaf. Fa'il. Domirnya dulu ya. Oke, failnya dulu atau domirnya dulu baru pelakunya baru maf'ulnya. Maka syaiton menggoda mereka berdua anha darinya ya, dari Ya. nah, fa fa artinya apa? Maka maka akhroja dari kata af'ala ya, berarti kalau timbang nih af'ala yuf'ilu if'alan. Oke, bagaimana caranya? Tinggal kita cari lagi di kamus nih. Kan di kamus kan sudah lengkap ya dari kata apa tadi? Akhroja ya. Coba Roja. kita lihat nih bagaimana cara menimbang. Mestinya kan ada di halaman 7 dan 8 ya. Tetapi di sini Ya. sudah ada juga nih teman-teman sekalian. Tinggal kita lihat bagaimana. Oke, akhroja. Oke, kita enter. Jadi lengkap ya dari kata khoroja ini akhroja ya. Timbangnya baru bagaimana? Akhroja, yukhriju, ikhrojan, mukhrijun, langsung ke mukhrijun isim failnya ya, mukhrijun isim maf'ulnya, mukhrojun, akhrij, la tukhrij, mukhrojun, gitu ya. Berarti isim makan sama isim zaman, isim alatnya ndak ada. Lengkap tidak kamusnya? Lengkap. Lengkap, Masya Allah ya. Jadi gampang untuk menerjemahkan. Tinggal di Kopas juga bisa nih. Tik-tek gitu ya. Dan juga nanti untuk sorofnya juga lengkap di sini ya. Jadi ada 2 aplikasinya. Sebenarnya ada 3 nanti untuk referensi, tapi ini persiapan untuk kelas apa? Kelas jilid 2, sesi 2. Karena wajib nih menggunakan karena kita nanti mengi'rob. Oke. Minha darinya fah maka akhroja maka dia mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan di sini? Ayo. Allah. Allah. Huma ini kembali kepada siapa? Adam Adam dan dan Adam dan istrinya. pasangannya. Mimma kana fi. Mimma syibul jumlah ayo. Mimma. Mimma jar Majrur. majrur kana ini kan dari kata kana ya fiil madin domir pakai alif berarti domirnya apa? Huma lagi. Oke, maka Allah mengeluarkan mereka berdua dari kana. Kana ini kan dahulu ya. Dahulu atau mereka dahulu bertempat tinggal fihi di dalamnya. Wa dan kulna. Karena di sini Allah berarti kalau terjemahkan menjadi apa? Dan
Ayo. mewahyukan. Dan Dan kami kami katakan, berfirman, ihbitu. Ihbitu gampang ya. Fiil amr domirnya apa? Domirnya antum. Antum. Kita pakai Antum. aplikasinya ya. Pakai waw dan alif itu domirnya antum ya. Habato yahbitu ihbit turunlah ya. Turunlah. Ba'dukum li ba'din adu. Ba'du sebagian kalian li ba'din dari sebagiannya itu sebagai apa? Aduun Aduh. atau musuh ya. Walakum sibul jumlah jar majrur fil ardi juga jar majrur dan untuk kalian di dalam bumi mustaqorrun. Mustaqorrun apa posisinya? Bagaimana polanya? Tinggal kita copy lagi nih. Gampang ya kita cari coba kata mustaqorrun itu bagaimana timbangannya? Kita lihat nih. Mustaqorrun ya. Ini mustaqorrun kira-kira apa nih posisinya dalam ilmu tasrif? Oke. Coba kita pakai aplikasi lagi ya. Dari kata apa tadi? Mustaqorrun. Mustaqorrun. Kita lihat nih mustaqorrun ya. Oke, mustaqorrun. Nah, dari kata ini nih, mustaqorrun. Oh, maaf, mustaqorrun artinya tempat tinggal ya. Tapi kalau kita timbang dari bagaimana posisinya. Nah, ini nih, dari kata apa? Istaqorroh, Istiqorrun. yastaqiru, Istiqror. mustaqorron, apa tadi di situ? Mustaqorrun ya. Iya. Mustaqor berarti apa? Mustaqor nih berarti Maf'ul. isi maf'ul. Bagaimana kalau isi maf'ul diterjemahkan? Di Atau yang ditinggali gitu ya. Atau tempat tinggal. Mustaqorrun tempat dalam arti tempat yang ditinggali. Wa mataun, mata juga bisa ditimbang ya bentuknya bagaimana kata mataun tempat mata kesenangan ya. Ilahin sibul jumlah jar majrur. Ajarun. Oke. Tempat sesuatu tempat yang ditinggali dan sebagai apa? Tempat menyenangkan ilahin sampai ada waktu yang telah ditentukan. Fatalaqo, nah, dia di sini talaqo, dia kembali kepada siapa Adam. Maka Adam bertemu dan sampai ya mir robbihi dari Robnya kalimatin fataba alaih. Maka Allah telah menerima apa? Menerima tobat Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Tanpa berpanjang kalam ya. Ayo silakan at-tawwabu ar-rahim syibhul jumlah. Silakan. Ayo nih. Nah, kalau mudhaf ilai naat man'ut. Naat Rifa ya. Pak Rifa ketemu dengan apa? man'ut. Atau bisa sifat 1, sifat 2 ya. Nanti kita lihat nih, kita menggunakan metodenya. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian. Dan ingat, kelas ini kalau antum merasa sudah layak untuk lanjut, silakan lanjut. Karena nanti di pertemuan ke-7 itu sudah mulai menggunakan apa? Kitab i'rab dan baca kitab. Kalau merasa masih bolong-bolong dan belum yakin, mengulang saja atau apa ya. Dan ingat, pembelajaran ini bukan pembelajaran yang harus diseriuskan ya. Kenapa? Karena metode ini adalah metode yang sangat kompleks yang umumnya dipelajari dengan waktu yang lama sehingga menjadi sangat cepat ya. Tapi kalau kita harus serius nih. Kenapa? Karena kalau tidak serius dan kita tidak kuat di dasarnya nanti di kelas 2 atau di sesi 2 itu nanti akan lebih banyak bengong seperti ada beberapa kejadian beberapa tolib karena mungkin ketika dalam kelas dia hanya diam saja atau ternyata dia hanya menyalakan Zoom ternyata tidak aktif belajar. Akhirnya apa? Sulit sendiri. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah selamat yang sudah sampai di sini. Seperti biasa sebelum sisa satu pertemuan ya pekan depan ya. Pekan depan itu untuk masuk di pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir itu wajib ada tugas. Tugasnya apa? Tugas hafalan ketiga yaitu apa? Di dalam wazan sulasi biharfin kan ada 3 tuh. Dari kata apa? Fa'ala, yufailu, taf'ilan, bab 2 fa'ala yufailu wa fi'alat atau fa'alatan sama bab 3 af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, carilah 2 kosakata setiap babnya. Jadi ini dicari polanya 2 kosakata, ini juga 2 dan ini juga 2. Tetapi di mana? Yang ada di surat apa? Di surat Al-Baqarah saja. Cari kosakata tersebut yang ada di surat Al-Baqarah kemudian apa? Ditimbang ya. Kan ditimbangkan daripada fi'il madi, fi'il mudhari sesuai dalam kamus ya. Ingat tidak boleh pakai kamus. Itulah tadi ya kenapa kamus itu tidak boleh terlalu digunakan. Kenapa terlalu
memanjakan kita. Sedangkan kalau untuk mempelajari bab sorof itu kita wajib untuk sudah mengasah insting kita ya. Polanya bagaimana, tinggal kita kaitkan bagaimana timbangannya dan menyesuaikan dengan kata yang lain. Gitu teman-teman sekalian. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Oke, tidak ada. Bagi teman-teman sekalian yang mau di sini ada yang belum dapat sertifikat jilid satu tidak ya, khusus untuk teman-teman yang kuliah RPL. Ini kan banyak mahasiswa nih yang ikutkan. Ada. Ada. Ada Tapi Ustaz. tidak lulus jilid satu. Maaf, sudah dapat jilid satunya sudah dapat belum ya sertifikatnya? Belum, Ustaz. Belum. Oke, belum ya. Kalau belum dan RPL silakan nanti itu kan lagi di list sama admin. Tadi admin sudah japri saya. Karena teman-teman sekalian kalau lulus di sini di yang jilid 2 sudah sampai di sini sebenarnya sudah dapat sertifikat jilid 2 lagi tuh dan gelar non akademik CALP. Tapi nanti ada syaratnya. Syaratnya adalah untuk yang mahasiswa wajib apa? Wajib deposit lagi untuk biaya cicilan kuliahnya ya atau disegerakan karena sebentar lagi sudah mau lulus nih karena kan setelah NIM keluar 6 bulan ke depan itu statusnya sudah lulus. Jadi memang programnya kalau kita ikutin itu 6 bulan saja bisa mendapatkan S1 ya setelah NIM-nya keluar. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup teman-teman sekalian? Oke, kalau tidak ada cukup di sini saja teman-teman sekalian. Di sini ada beberapa tadi yang Apa nih, Sat? Kami izin bertanya, Sat. oke silakan. Apa untuk kamus Irobnya tadi, Sat? Antum pakai kamus apa, Sat? Kalau Kenapa boleh tahu. yang i'rab nih? Yang i'rab yang mana nih ya? Enggak Bukan kalau yang Irob, kalau yang wazan fi'il tadi, Sat. oh ini ada nih dasar disebutkan ya karena kan nanti ini kita mau share di mana di YouTube ya. Share di YouTube. Jadi kita tidak boleh sebutkan produk, tapi ini ingat tidak boleh antum ajarkan kepada yang baru belajar ya. Karena menjadi semakin apa? Semakin manja karena ini kan kalau kita lihat ya sudah lengkap ya. Yang ini pertama nih. Dan ini semuanya adanya di Android ya, tidak bisa diinstal di laptop. Ini pun kenapa saya pakai karena ini sebenarnya aplikasi Android yang saya emulatorkan ke dalam laptop. Nih, yang pertama ya, ada di Play Store. Atau kalau tidak bisa nanti bisa buka di metode Aroshid di situ saya. Itu nanti ada tuh referensi kamus jilid satu namanya ini nih. Yang kedua, yang ini ini namanya Siroj Al-Munir ya. Kalau pakai bahasa Arab nih, Siroj Sin Ro Alif Jim, Siroj Alif Lam Al Munir. Gitu ya, ada dua. Lengkap ya. Gimana tanggapannya nih setelah menggunakan dua kamus ini? Apakah menjadi tambahan referensi atau tidak? Nah, lengkap. Bisa menambah referensi, Nah, Ustaz. bisa menambah referensi. Apalagi kan ini kan bisa dikopas semua ya. Ya, itu Bisa tinggal diapakan di room aja, Sat, namanya, Sat. kenapa? Bisa di share di room aja namanya, Sat. Share apa itu? Nama kamusnya, Sat. Ya ini tadi. Ini nih. Nanti di-share ya. Di-share atau ini nih. Bin Mahfud. Oke, sebutkan deh. Sama Siroj Al-Munir. Tapi ingat, antum kalau yang ada yang baru belajar, terutama yang mengikuti kelas online, tolong jangan dikasih tahu. Kenapa? Karena nanti kalau kan biasanya ada tugas menimbang tuh tasrif ya. Kan biasanya kalau mentasrif itu kan kita mencoba-coba ya, berpola ya. Tapi kalau begini sudah apa nih? Tinggal di apa? Tinggal di kopas. Bahaya nih ya. Contoh dari kata apa tadi? Dari kata contoh nih kan disuruh timbang tuh. Sebutkan timbangan atau tasrif dari siapa? Dari kata rohamah. Nih rohamah. Kita enter nih, set. Enter ketemu ya. Terus kita enter lagi nih. Lengkap tidak? Lengkap nih. Tinggal Allah. diapakan? Iya, masya Allah ya. Rohimah yarhamu rahman wa marhamat dan terusnya ya. Tinggal kita kopas nih. Tet. Kita kopas, terus kemudian coba kita kopas di sini nih. Kopas, nih sudah lengkap. Mana tadi? Nih lengkap. Nih, Masya Allah ya. Makin mudah. Tapi ada yang satu nanti kalau di kelas 2 itu kita ada aplikasi namanya I'rab ya. Dan I'rab itu saya yang apa namanya, alhamdulillah dengan izin Allah saya sendiri yang menciptakan aplikasi tersebut. Oke. Tapi harus antum lulus dari sini nih. Gitu ya. Baik, itu saja. Ada lagi? Ustadz, yang
Yang apa sertifikat yang baru di-share tadi itu jilid 1 atau jilid 2 Ustaz? Jilid 1. Artinya Jilid 1 kalau ya. nanti antum sampai di pertemuan ke-6 terus kemudian selesai, antum bisa mendapatkan gelar CALP-nya ya. Oke, izin Oh, iya. Siap matikan. Ustaz. Tinggal nanti itu tadi ya. Tapi syaratnya itu wajib, kalau untuk mahasiswa itu wajib harus ada apa? Harus ada deposit untuk kuliah. Karena sebentar lagi antum keluar NIM-nya dan beberapa bulan ke depan langsung lulus ya. Gitu ya. Nah, Siap Ustaz. oke, mungkin sampai di sini saja. Nanti bisa dilihat rekaman ulangnya ya. Silakan serius belajar teman-teman. Sayang sekali nih metodenya sudah pendek. Terus kalau kita tidak serius, aduh, masya Allah ya. Padahal pembelajaran nahu dan sorf baca kitab ini kan membutuhkan waktu yang panjang. Tapi kalau kita tahu metodenya ini lebih mudah, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Jangan lupa tugasnya ya. Awas kalau tidak tugasnya atau tidak absen, kita dianggap mengundurkan diri. Baik, Siap Ustaz. oke, kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah. Baik, sampai ketemu di pertemuan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.